Oke, good. Ya. Ada. Oke, bagus. Terima kasih atas ininya. Ya. Oke. Pagi ini ya kita akan mencoba membuat peta ya, peta daerah dataran rendah ya dan sungai. Ya, di mana peta ini akan membantu untuk sebagai analisis awal untuk melihat apakah daerah ini termasuk daerah yang rawan banjir atau tidak. Ya, jadi dengan data ini kita akan membuat berusaha untuk melihat bagaimana sebaran dari dataran rendah yang ada di wilayah ini, kemudian sebaran sungai-sungainya. Nah, nanti kemudian kita akan mencoba untuk melihat wilayah ini dari segi kemungkinan atau peluangnya sebagai daerah yang rawan banjir atau tidak. Nah, untuk memulai peta ini, maka kita akan menggunakan ya peta citra raster dari SRTM ya. Jadi peta topografi wilayah Bangka Belitung yang bisa kita download dari mana ya? Ini USGS bisa ya, USGS, dan kebetulan ini sudah saya siapkan filenya, bisa nanti kita langsung kerjakan saja ya. Siapa kira-kira yang bisa bantu saya jadi host ini, co-host, biar nanti nggak repot bolak-balik. Di Ajeng bisa pakai laptop nggak? Saya lagi nggak pakai laptop, Pak. Yang pakai laptop siapa yang bisa memudahkan untuk ini? Salah satu siapa aja? Ayo, biar cepat kita nih. Pakai laptop, Pak. Siapa? Ebet, Pak. Ebet. Bentar, mana Ebet tadi? Oke, Ebet, kamu co-host ya? Baik, Pak. Ya, udah. Kita bantu ya, ini teman-temannya. Oke, kita mulai. Pertama, kita buka data ya, data topografi SRTM yang sudah kita download sebelumnya. Sambil menunggu. Oke. Nah, ini ya gimana? Ada tampilan di share screen-nya masih di Microsoft Office, Pak. Belum di ArchMap. Masih di Office? Oke. Kita buka lagi. ArchMap. Oke, udah ya. Udah ArchMap? Ya, sudah, Pak. Udah? Udah, Pak. Oke, kasih tahu saya kalau seandainya nggak ada yang nggak pas ya. Kadang kelewat nanti. Soalnya mesti bolak-balik. Nah, ini adalah daerah topografi atau mungkin peta SRTM dengan resolusi sekitar 30 meter kalau salah. Ya, kita lihat dari resolusinya. Kecil. Ya. Jalan lihat resolusinya ya, kita ukur saja. Dari titik ini kotak antara ujung kotak sama kotak lainnya. Oh, ini satuannya mesti diganti. Meter. Oke, kelihatannya 30 meter. Ininya resolusinya. Nah, oke. Lalu nah, ini kita kemudian ingin melihat yang akan kita olah bukanlah daerah ini
maksud saya seluruh wilayahnya, tapi kita hanya perlu daerah di sekitar Kota Pangkal Pinang, ya. Ini terlalu luas, ya. Yang kan kita kerjakan adalah wilayah di sekitar Kota Pangkal Pinang. Kita mau lihat bagaimana dataran daerah dataran rendahnya. Nah, caranya adalah kita mesti buka dulu file daerah Pangkal Pinang, ya. Pangkal Pinang itu bisa dilihat di sini adalah kita lihat ada wilayah administrasinya. Nah, Pangkal Pinang cuma di sini, ya. Sementara ini adalah Kabupaten Bangka Tengah kalau nggak salah, ya. Oke, terus kemudian, nah kita nggak akan mengolah data ini, tapi kita ngolah hanya data yang berada di sekitar ini. Maka untuk itu kita harus potong dulu, ya, klip dan potong daerah sekitar ini, daerah sekitar Pangkal Pinang ini, ya dari peta ini, peta besarnya, dari citra raster yang besarnya. Nah, caranya gimana? Ya kita ada alat pemotongnya berada di Art Toolbox. Art Toolbox. Ya. Ini nih perkakas kita di sini nih. Perkakas kita di Art Toolbox. Bentar. Masih processing, ya, rupanya not responding tadi. Oke. Nah, di sini banyak nih, ya, perkakasnya untuk pengolahan data citra dan macam-macam, ya, untuk pengolahan data sistem informasi geografis. Maka namun yang kita butuhkan adalah ini, data management tools, ya. Kita klik data management tools. Karena ini adalah data citra raster, maka kita ambil yang raster, ya. Raster, kemudian di situ ada raster processing, ya. Kita butuh yang namanya clip nih. Clip ini yang mau kita pakai, ya, clip. Nah, kita klik clip. Oke, muncul clip. Ya, berarti clip berarti sama dengan yang di geoprocessing ini, ya. Kalau geoprocessing ini kan ada clip juga. Cuma clip yang di sini untuk biasa kita gunakan untuk memotong data vektor, ya. Kalau yang di sini adalah data raster yang kita lihat tadi. Yang kita akan kita lakukan sekarang adalah yang clip untuk citra raster. Maka kita masukkan di sini input raster, berarti rasternya yang ini, ya, data yang ini kita input nih, ya. Itu yang mau kita potong. Jadi pertama buka data dulu. Halo, bisa didengar? Masih mengikuti? Bisa, Pak. Masih, Pak. Bisa, Pak. Masih, Oke. Pak. Nah, kemudian pemotongnya berarti yang ini, yang wilayah administrasi ini, pemotongnya. Dia akan potong menurut ukuran ini. Nah, jadi ini ada dari pemotong ini maka dimuncullah data maksimum minimumnya, ya, x maksimum y minimum, x maksimum x minimum y maksimum y minimum, ya, nanti muncul di sini. Nah, kemudian jangan lupa ini kita contreng di sini nih, ya. Oke. Nah, kemudian di mana kita output-nya disimpan, ya? Output-nya disimpan di mana? Nah, ada dua cara sebenarnya sih, bisa disimpan di geodatabase, ya. Ada bisa disimpan di file yang kita inginkan. Tapi kadang-kadang di tempat yang kita inginkan itu sering gagal, ya. Jadi yang lebih mudah itu nyimpannya di sini, ya, di geodatabase, default geodatabase ini. Nah, tapi kalau kita mau coba boleh kita coba cek dulu, ya. Kita coba dulu di filenya disimpan di data kita. Ini kan di sini di Pangkal Pinang, ya. Kemudian kita ada mungkin file latihan mungkin misalnya kan. Kita simpan di dalam file ini,
copy, ya. Kemudian masukkan ke sini. Dan kasih namanya Urban Topo. Oke, kita coba dulu. Semoga bisa. Kalau nggak bisa, kita coba dengan yang ini tadi. Kita coba dulu ya. Ini masih proses kayaknya. Kadang-kadang agak membutuhkan waktu sedikit untuk proses pemotongan ini. Maaf Pak, punya saya nggak ada tools buat rasternya gitu Pak, klipnya. Gimana Pak ya cara munculin? Oh ini, di Ultimate nggak ada? Nggak ada Pak. Pilihan rasternya itu nggak ada Pak. Data management tools ada? Data management tools ada nggak? Kamu lihat yang mana? Data management atau data interpret? Oh, rupanya nggak bisa nih. Ya, nggak bisa dia. Oke, kita coba berarti dengan yang default aja. Ya. Coba yang lihat ada nggak data management tools, bukan data interoperability ya. Interoperability bukan itu. Kita pakai data management tools yang di bawahnya di dalamnya itu ada raster, ada raster processing dan clip. Ya. Clip. Ya. Kita proses lagi. Pemotongnya yang mana? Ya. Input. Use input features. Nah, ini kita pakai yang default-nya aja. Ya. Default-nya kita simpan dalam Azure database. Oke, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa. Ya, bisa. Ternyata memang harus dipakai dengan default-nya Azure database. Simpan. Oke, tutup. Oke. Nah, kita akan lihat di sini sudah ada ini. Kita tutup. Nah, muncul dia kan? Muncul dia wilayah yang akan kita bahas, kita olah. Data yang saya kirim tadi sudah ada dibuka belum? Bisa nggak dibuka? Bisa, Pak. Bisa muncul Bisa, ya? Pak. Bisa muncul ya? Oke, bagus. Nah, kemudian kita dapatkan peta ini. Ya. Tapi ini harus kita olah dulu nih kayaknya. Karena datanya masih hitam putih ya. Nah, pertama kita ini aja, klik kanan di sini. Klik kanan, kemudian properties ya, kita main simbologi. Kita mainkan simbologinya. Oke, simbologi kita mainkan. Nah, jadi di sini warnanya kita ganti. Nah, kalau saya biasanya pakai warna ini nih, ya antara dataran rendah dan dataran tinggi, ya topografi rendah. Nah, sekarang tinggal tergantung aja nanti kita pakai yang mana, ya. Oke, kita okekan saja. Nah, muncul ya.
Nah, jadi mau pakai yang ini berarti yang dataran rendahnya berarti yang hijau, tingginya merah. Nah, kalau mau sebaliknya juga boleh, serah aja, ya, serah aja. Kalau kita mau lihat merah di bawah, hijau di atas, boleh-boleh saja tergantung kita. Ya, yang penting bisa menjelaskan mana daerahnya. Nah, kemudian, nah di data ini di file yang saya kirim itu juga sudah ada ini, juga sudah ada kita panggil kontur line, ya, kontur line. Oke, sudah ada kontur line. Nah, kontur lainnya sudah ada, maka kemudian untuk itu kita tinggal membagi mana yang konturnya yang 12, 25. Nah, kita lihat dulu datanya di sini. Datanya kayak mana? Nah, data itu di mana? Di tabel atribut ya. Di kanan, kemudian tabel open attribute table. Nah, di sini ada ketinggian, ya, data-data ketinggian. Ya. Nah, di sini ini datanya saya ambil dari apa namanya BIG, ya, datanya dari BIG. Kita tinggal input saja karena data dari BIG berarti data resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, kita pakai. Nah, kalau untuk menampilkan konturnya, kita tinggal seperti kita mainkan simbologi lagi, simbologi, ya. Nah, kita ada kategori di sini, jangan pakai single symbol, kita pakai yang berdasarkan kategori. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, tadi kalau nggak salah adanya di 6 OBJ sama Falcon. Di sini ada data-data ini, data-data ketinggian. Kita pakai yang 6 OBJ, kita munculkan datanya. Di dalam 6 OBJ ini ada banyak data. Nah, datanya beberapa data, bukan banyak sih, ya, data ketinggian tadi. Kita munculkan add all values, muncul ya. Ya, ini kita hilangin saja. Nah, inilah ketinggian yang ada di daerah di data ini kita tadi data ketinggian topografi di wilayah Urupan. Ini kita wakilkan. Nah, cuma ini nggak terlalu jelas kan ya. Nah, kita tinggal kalau nggak terlalu jelas biar kita diganti aja. Ya, klik kanan di sini, warnanya mau apa yang nggak jelas, ya, warnanya biru misalnya. Oke, biru. 1,5 misalnya, biar lebih jelas sedikit. Ya. Ini yang 12,5 kita ganti juga. Mau jadikan warna yang mana, mungkin hijau, enggak gelap juga bisa. Oke. Yang 25 juga demikian, dijadikan orange. Ya, ini jadikan 1,5 biar lebih jelas sedikit. Ya, yang ini rupanya belum 1,5, ukurnya belum 1,5 juga. Nah, yang ini ketinggian 50, ya, kita ganti juga warnanya lebih merahnya lebih pekat, ya, lebih pekat. Nah, oke. Sekarang kelihatan bagi kita di mana batasan-batasan wilayah ketinggian berdasarkan topografinya. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal udah kelihatan jelas ini. Tinggal kita input saja, ya. Tinggal input saja data-data yang lain yang mesti kita masukkan. Ya, input masukkan data ya sungai. Sungai. Mana sungai? Sungai yang ini model sungainya apa ya? Garis ya, polyline. Nah, warnanya mungkin nggak cocok nih sungai ini, warna ini. Warnanya biasanya warna biru. Warna ini aja. Sama dengan warna
pantai tadi yang kita bikin 1,5. Oke. Kemudian kita juga bisa panggil inland water, di sini aja ya, daerah genangannya, genangan-genangan yang ada di kota Pangkal Pinang, ya, daerah perairan, Pangkal Pinang perairan. Nah, ini daerah genangan yang ada di Pangkal Pinang, ya, kita masukkan juga warnanya yang sama. Nah, semakin kelihatan, apa mungkin sungai terlalu keras ya, warna. Kalau terlalu besar kita kurangi jadi 1 aja. Oke, lebih menarik ya daripada tadi. Nah, oke. Sudah mirip dengan apa yang kita kerjakan tadi. Nah, sekarang daerah tetangganya belum ada nih, ya, dari tetangga dan daerah lautnya, ya. Nah, kalau gitu kita panggil daerah tetangganya. Daerah tetangga ada Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah, ya. Kita gabung, kita panggil aja sekali 2. Oke, dah. Kelihatan dia dua kabupaten yang berbeda di situ sampingnya, ya. Berarti Pangkal Pinang di bagian utara ada kabupaten apa nih? Kabupaten Bangka, ya, Kabupaten Bangka, dan ini adalah Kabupaten Bangka Tengah. Oke, bawah Bangka Tengah. Nah, sementara kelihatannya sudah lumayan, ya. Berarti kita bisa selanjutnya kita bisa laksanakan apa namanya layoutnya, ya. Kita bisa bikin layout. Cuman di sini kurang menarik, kenapa? Karena daerah ketinggian di sekitar ini nggak kelihatan, ya. Ya, ketinggian di sekitar utara dan selatan nggak kelihatan, ya. Oleh sebab itu kita kita daerah Bangka ini kita inikan saja, ya. Kita mau memunculkan, tujuan kita adalah untuk memunculkan topografi, ya, topografi ini, topografi di daerah utara dan selatan. Kita bikin hitam putih aja nanti. Nah, cuma kita perlu batas wilayah. Kita perlu menunjukkan ada batas wilayah antara kabupaten satu dengan kabupaten lain. Nah, ini kita ganti no color, ya. Garisnya kita bikin agak tegas sedikit aja. 1,5. 1,5. Sorry, nggak bisa. 1,5. Kita lihat dulu. Nah, ini juga sama 1,5 dan no color, ya. Namun mana ininya topografinya di sini. Nah, itu dia, ya, topografinya. Hanya di sini kebalik, ya. Perhatikan di sini yang terang malah daerah ketinggian, yang rendah adalah daerah gelap. Nah, ini kita balik nih, karena nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, cara kebaliknya gimana? Kita kembali ke properties, ya, di simbologi ini, ya. Kita balik ini, invert aja. Invert berarti dia posisi balik, ya. Nah, logonya kita bikin
Ya, berarti segitu mungkin ada data yang rendah mungkin di situ ya, dari data alam dasarnya. Nah, oke, kemudian kita lihat. Oke, satu lagi jangan lupa, display background value ini penting nih. Enggak apa, tunggu sebentar, kita jadikan sebentar ini, kita lihat dulu hasilnya seperti apa ya. Nah, kelihatan sekarang ya. Nah, kelihatan sekarang daerah ketinggiannya berbeda-beda. Ketinggian berarti ada di sini ada ketinggian, sementara daerahnya sebagian adalah daerah yang cukup rendah di sekitarnya. Nah, kemudian kita lihat lagi apa lagi perlu diperbaiki. Oke. No color, display value. Oke, cukup aja lah, nggak apa. Mungkin hingga set, kita bikin hingga set. Nah, oke. Ya, ini penting sebagai ini aja. Ya. Ya. Tadi kita tambahkan hill set di sini untuk menampilkan kesan 3 dimensinya. Ya, kalian perhatikan. Halo, bisa perhatikan nggak? Kedengaran, kelihatan nggak ya? Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, ada efek hill shade di sini. Ya, kita bikin efek hill shade untuk melihat topografinya. Saya coba kembalikan lagi ke 0 ya. Nah, ini kan nggak kelihatan nih efek 3 dimensinya. Nah, kita mau munculkan efek 3 dimensi di sini. Use hill shade effect. Satu aja. Oke, kelihatan ya? Ada efek 3 dimensinya. Dia agak lebih ini. Lebih ciamix. Nah, udah. Katakan udah selesai. Ya. Nah, sampai di sini ya udah, kita tinggal bisa pasang ininya. Pasang ke format layout. Kita munculkan ke layout. Nah, kira-kira ini sudah mirip lah dengan apa yang saya gambarkan tadi, ya. Nah, saya gambarkan tadi udah agak mirip. Maka kemudian kita buka langsung layout. Ya, kita lihat di format layoutnya. Nah, di layout ini kebetulan masih format kertasnya masih potret ya. Kita maunya yang berdasarkan bentuk peta itu cocoknya ke berbentuk landscape ya. Kita ganti ke landscape karena petanya mendatar ya, mendatar lebih dominan daripada berdiri ya. Kita pakai landscape, kita oke kan. Nah, oke, kita sesuaikan saja tarik garisnya, garis pinggirnya ini ya. Nah, ini adalah ukuran kertas A4 ya, A4. Nah, berarti tinggal adalah kita munculkan berdasarkan ini zoom in ya. Kita lihat zoom in pada wilayah yang mau kita fokuskan. Oke. Nah, di standar di peta sebelumnya kita bikin agar lebih mudah. Ukuran ini skalanya saya bikin 1/80.000. Maka langsung saja saya bikin di sini. Ada boxnya di sini. Kita bikin 1/80.000. Ya, 80.000. Nah, 80.000. Berarti ini kekecilan ya. Ininya kekecilan. Kita geser ke kanan sedikit. Ya. Oke, cukup lah, nggak apa-apa. Kita perlu space ini untuk apa? Untuk ininya, untuk menjelaskan tentang
legenda, indeks petanya, judul, ya, sumber data, siapa yang membuat. Oke. Nah, kemudian kita kerjakan dulu yang box ini, kasih grid-nya, ya. Grid-nya kalian sudah belajar kemarin ya. Klik kanan aja di sini. Klik kanan, terus ada muncul tanda panah 4 ini, ya, klik kanan. Properties. Nah, ini ada grid. Nah, kasih new grid. Ya. Ini gratikul namanya, next. Nah, next saja. Nah, ini untuk ukurannya saya pikir 1 menit 30 detik ya untuk latitude ataupun longitude-nya. Oke. Kita next saja. Dan sepertinya nggak ada yang berubah. Finish. Dan oke. Nah, muncul garis bintang bujur. Hanya saja kita mau memperbaikinya nih. Ini nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Dan ini juga kita mau bikin yang ini bukan horizontal tapi vertikal di bagian kiri kanan ini. Ya, ini kita bahas kemarin dan kalian saya harapkan masih ingat ya. Properties. Udah. Kita lihat dulu, tunggu sebentar. Lagi bekerja dia. Nah, ya, ini ukurannya terlalu kecil, kita bikin ukurannya 9. Tes aja dulu ya. Kemudian label ya, vertical labelnya di mana tadi? Kita mau yang vertical label itu di kiri dan kanan ya. Ya, sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ya, left and right. Oke, sepertinya nggak ada lubang. Oke, kita coba oke. Yep. Nah, menarik. Sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ininya ada cukup bisa dibaca. Dan ini juga sudah vertikal. Nah, kita tinggal bikin ininya. Box untuk ini kita ambil untuk informasi peta ya. Oke. Boxnya kita taruh di sini. Oke. Nah, ini kita ganti jadi no color atau putih, no color aja nggak apa-apa. Warnanya, garisnya kita ya yang pekat aja lah sekalian. Oke. Nah, sudah. Tinggal bisa kita masukkan data-data informasinya, ya. Data-data informasi. Misalnya mau tambahkan di sini misalnya logo Unila, boleh. Ya, insert. Atau mungkin pertama, kita tambahkan dulu ini deh. Kita bikin logo Unila, kemudian kilometer barcode ya. Barcode ini apa namanya? Skala ya. Ada nggak logo Unila di sini ya? Sebentar, saya cek dulu. Oke. Cari dulu nih, Unila mana ya? Oke, nantilah kita tambahkan ini dulu deh. Tambahkan dulu North Arrow.
ya, north arrow. Ya. Mau tambahkan misalnya ini boleh, ya. Nah, saya tempatkan di sini, bisa di sini, ya, saja. Kemudian tampilkan juga scalebar, ya, scalebarnya menggunakan banyak pilihan di sini ya. Kalian bisa pilih ini, ya, model ginian atau model gini juga bisa. Propertiesnya, ininya kilometer, ya, divisinya kilometer, ya, labelnya below center boleh, ya. Kita coba lihat di sini. Oke, good. Taruh di sini. Ya, udah ketahuan panjang 4 kilo itu semana jaraknya. Ini juga boleh. Nah, tinggal di sini kita tampilkan misalnya judulnya. Insert judul. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya kejauhan? Insya Allah jelas, Pak. Oke, soalnya nanti di record kan bisa di ini ya, dilihat. Maaf Pak, mau bertanya. Uh-huh. Di laptop saya ini nggak bisa keluar itunya Pak, layoutnya. Buat layoutnya itu Pak. Di mana? Nggak berkali-kali buat layoutnya itu Pak, kotak layoutnya. Di mana, di laptop? Iya Pak. Oh. Kali-kali dia nggak muncul Pak. Nggak jadi kotak gitu dia Pak, tetap aja kayak bentuk peta gitu. Oh, nggak ada muncul kotak kertas kayak gini? Ini kan kotak Iya. kertas A4 nih. Kamu muncul ya? Iya. Nggak mau muncul Pak. Tapi ininya ada di sini. Ikonnya ada nggak di sini? Icon layoutnya ada yang di bawah sini? Ada Pak. Ada. Oh, berarti kan ini nggak support mungkin tuh. Laptop kamu nggak support. Jadi nanti kalau nggak support bisa kerjakan bareng teman lah, kalau teman yang dekat sana bisa bekerja barengan, ya. Nah, ini kalian bikin di sini. Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, jadi insert bisa di sini teks, ya. Nah, teksnya di sini. Rupanya dia kecil sekali nih, ya. Kemudian dari sini. Ini, ya, kita klik kanan, kasih judul aja, ya. Apa misalnya peta dataran topografi dan kontur lahan, ya, di kota Pangkal Pinang. Topografi sungai juga, ya. Kontur lahan di kota Pangkal Pinang. Oke. Nah. Oke, terlalu besar, lebar, kita bisa sedikit, ya. Ini sungai dan kontur lahan di kota Pangkal Pinang. Nah, kemudian di sininya dikasih logo, ya kalian tambahkan aja logo di sini.
logo Unila ya. Sudah ini ya. Atasnya kasih gambar ya, jangan tulisan logo, kalian cari gambarnya nanti. Nah, kemudian munculkan teksnya, teks lagi, skala 1:80. Nah, oke, kemudian ini bisa digaris. Mana garisnya? Di rectangle ada line, Pak, tadi saya lihat. Nggak ada line di sini ya? Oh ini, matanya ini. Supaya kacamata saya itu. Mana kacamata tadi nih? Ya, bikin garis. Oke, sorry. Udah lagi lah. Nah, dari sini baru, nah, jadi di bawahnya kita kasih ini ya. Oke, ada saya lupa satu teknik di sini nih, ya. Ini warna lautnya nggak kelihatan, ya. Harus kita munculkan warna laut di sini dulu. Warna laut, ya, di frame ini, ya. Warna lautnya kita kasih warna laut, ya. Atau ini apa ini ya? Coba aja dulu ya. Nah, good. Ya, warna birunya nggak mirip nih. Kalau bisa mirip sama biru sungai. Kalau kita lagi lihat yang satu lagi, light blue atau biru ini. Oh, nggak mirip juga. Yang satu lagi mirip nggak ya? Oh, lebih. Ya, berarti kalau nggak bisa ya warna biru ini kita ganti. Warna biru ini kita ganti nih. Ya. Sungai juga birunya kita ganti. Nah, sungai tadi. Dulu. Sorry. Ini mana tadi nih warnanya? Oh, ya ini. Oh, ya ini ya. Oke. Maka sungai juga kita ganti birunya dengan itu. Oh, nggak ada pilihan. Pak, izin bertanya, Pak. Itu berarti untuk yang air-air itu warnanya harus sama, Pak? Sebaiknya sama, supaya nggak kelihatan ini. Ya, sebaiknya sama. Biar kalau ini kan kelihatan ya beda warnanya kan. Ya. Warna sungai ini sama ini kan beda nih. Nah, sebaiknya warnanya sama. Biar kita lebih
Oke, masih sungai ya tadi nih. Sebaiknya sama ya, sebaiknya. Biar ini dia nggak jadi gradasi warna di situ. Kenapa tadi nih? Blue. Nah, ini blue juga. Nah, oke lah. Beda-beda dikit nggak apa-apa, nggak terlalu kontras ya. Nah, selanjutnya apa? Kita pasang legend ya. Legenda. Nah, ini perhatikan di sini legenda mana yang mau ditampilkan. Ya, saya ulangi. Ya, legenda. Nah, ya. Nah, di sini ada banyak nih legend item yang muncul di sini. Ya, kita ingin memunculkan yang mana? Ya, yang ingin kita munculkan adalah topografinya pertama dulu. Ya, berarti yang ini dia, yang klip ini. Ya, kemudian topografi wilayah pesisir sekitarnya juga kita munculkan. Sungai sama perairan ini kita munculkan juga. Nama kabupaten sebelahnya oke, nggak usah ya. Nama kabupaten sebelahnya nggak usah kita munculkan sebagai legend ya. Kita ini sama ini nggak usah muncul. Oke, kontur kabupaten perairan. Next. Sebentar, not responding. Not responding. Legenda. Sorry. Next. Bordersnya nggak usah, backgroundnya nggak usah, langsung sama putih. Oke, kita next, finish. Nah, oke. Ya. Nah, ini ada legendanya, tapi terlalu ramai di sini, ya. Terlalu ramai. Jadi kita nggak bisa ngisi indeks petanya di sini. Indeksnya di daerah kabupaten atau kecamatan atau provinsi mana? Sorry, daerah provinsi mana? Jadi sementara ini juga nggak terlalu jelas apa maksudnya, ini juga nggak terlalu jelas apa maksudnya, maka kita harus ganti, ya. Kita ganti ini judul ini, ya. Ini kan nama filenya nih. Nama filenya bisa diganti untuk tampilan saja, tampilan di legenda. Nah, ganti gimana? Di properties, ya. Nah, di sini ada general. Di general ini kita ganti visible-nya apa menjadi urban atau topografi urban. Oke. Langsung berubah dia kan. Nah, sini juga. Ini kan berarti daerah sekitarnya ya. Kita ganti juga. Oke. Topografi. Kabupaten. Lain. Oke. Nah,
Muncul dia. Nah, ini juga nggak jelas nih. Ya, ini kontur line ini kita ganti saja, ya. Kontur aja. Nggak perlu line 50K-nya. Kontur. Oke. Kontur lainnya meter ya. Kita pasang meter. Oke, muncul. Ada sungai, ya. Nah, kemudian karena ya terlalu luas ini hanya trik saja, ya trik. Caranya ini nggak kita tampilkan semua, kita bagi dua kemunculannya, ya. Jadi maksud saya gini, legenda ini kita potong dua. Cara motongnya kita bikin dua legenda, ya. Jadi yang ini kita mana tadi ini topografi ini kita keluarkan saja dulu. Nah, ini juga satu nggak menarik nih. Ungkapan perairan, kita ganti namanya. Ya. Apa ya? Kalau di apa tadi namanya inland water. Oh ya, perairan saja. Perairan. Nah, kita taruh di sini. Nah, kita bikin legenda baru, bikin legenda berikutnya. Ya, yang khusus untuk topografi aja. Ini kita keluarkan. Tinggal dua ini. Next. Ya, begini kita hapus saja. Karena di atasnya sudah ada. Oke, next, finish. Nah, ini dia. Nah, ini kita kecilkan. Oke, not bad. Kalau terlalu panjang, kita ganti aja ke topografi lain. Ya, ini kita ganti ke topografi lain aja. Topografi nggak usah ke perdana. Nah, agar bisa digeser ke sini maksudnya. Oke. Nah, oke, kita garis lagi. Nah, berikutnya baru kita bisa isi datum misalnya, sumber data, ya. Nah, kita kasih insert teks. Datum. Kemarin sudah belajar datum sama Bu Dharma kan ya? Sudah, Pak. Datum. Berarti sama ya datum berarti ke sistem koordinat WGS 1984
Kemudian sorry, biasanya kayak gitu ya. Di WGS 184 ya. Kemudian apa lagi tuh? Sistem grid. Gridnya grid geografi. Kemudian source, sumber peta, sumber ini berarti adalah dari RBI, Gempa Bumi Indonesia, BIG, big.go.id. Kemudian ada sumbernya dari lupa saya, USGS ya belum ya, SRTM ya. SGS. Kemudian ada dari Bapeda Kota Pangkal Pinang. Oke. Semangatakan. Wah, enggak semangatakan. Ups. Oh, enggak rapi dia. Sorry, di center ya. Posisinya center. Salah di sini. Oke. Kecilin sedikit ininya jadi 9 atau 8. Oke. Dah, garis lagi. Nah, ini kotak terakhir. Ini kita munculkan adalah ininya, indeksnya. Indeksnya berarti kita akan cara memunculkan indeks, maka kita harus panggil data frame, ya, new data frame. Oke, klik, ya, data frame, tetap di sini. Ukurannya, oke, kita kecilkan. Oke. Nah, data frame ini untuk menunjukkan ini loh, posisi ini di posisi Kota Pangkal Pinang berada di Provinsi Bangka Belitung di sebelah mana, ya. Maka kita tampilkan di sini, ini kita aktifkan dulu ya, karena ini mau menampilkan mana activate ya, supaya dia muncul data baru di sini, bukan di atas ini. Ini kan ada data frame-nya ada 2 nih, di atas satu layersnya, di sini ada juga. Nah,
Nah, kita mau munculkan di bawah sini, bukan di atas sini. Nah, caranya ini pertama kita activate ya. Kemudian baru kita munculkan, kita panggil. Nah, kita panggil Indonesia ya, Provinsi Indonesia. Up. Nah, muncul dia Indonesia di sini. Enggak di sini dia muncul kan? Karena dia berada di bawah sini. Nah, kalau gitu kita tinggal ambil lokasi Bangka Belitung. Jadi di sini. Oke, bagus. Dah, muncul dia Bangka Belitung di sini. Provinsi Bangka Belitung. Nah, ini baru kota Pangkal Pinangnya mana di sini. Nah, kita panggil lagi yang mana yang ada kota Pangkal Pinangnya salah satunya. Misalnya wilayah ini, wilayah administrasi ini, ya. Oke, muncul dia di bawah sini. Cuman ininya kita gantilah. Jadi yang kontras warnanya misalnya merah misalnya. Ini garisnya juga merah. Nah, dari situ, oke. Sama. Nah, ini dia di kota Pangkal Pinang. Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Nah, ini kalau mau cantik bisa dibikin ini lagi. Bisa kita bikin grid di sini juga, ya. Ini terlalu lebar. Begini aja. Ya. Nah, kemudian baru kita bikin grid-nya seperti grid di sini. Grid. Ya, grid. Ini grid bisa di situ kan, grid. Bikin. Kita coba next aja dulu. Next dulu. Ini bentuknya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ya. Good. Jadi kemudian gridnya juga di stylenya dirubah sedikit ya. Agar vertikal di kiri kanan itu. Oke, kiri kanan vertikal. Ininya jadi 7 deh. Oke. Oke. Nah, oke, peta kita sudah selesai. Mau kita tambahkan informasi, silakan, boleh aja. Misalnya tambah informasi. Misalnya ini apa? Ya, di daerah sini. Oh, ya. Kabupaten Bangka. Oke. Ya. Dibikin italik bisa sih. Lambat ya. Ya, biar manis ya. Di sini ya. Kemudian di bawah juga bisa kita tambah kabupaten apa misalnya. Kabupaten Bangka Tengah.
Oke. Nah, lautnya juga bisa, informasi bisa. Oke. Teks lagi. Selat Karimata. Gimana, masih mengikuti? Kasih Pak. Ya. Oke, warnanya kita bisa biru gelap sih. Bold, skip. Oke. Bisa di rotate nggak ya? Rotasi ke miring. Oh, rotasinya kayak gitu ya, nggak bisa ini ya. Ya, sorry. Biasanya ada suruh, lupa saya di mana yang rotate-nya yang size and position. Udah, sebentar itu aja lah. Nah, oke, bikin nama di sini. Siapa yang buat? Ya. Sorry. Kita geser sedikit lah. Nih, ya. Oke. Gimana? Not bad? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Pada saat pembuatan legenda itu harus satu-satu kayak gitu. Maksudnya apa memang harus satu-satu kayak gitu? Karena setahu saya bisa dibikin langsung 2 gitu, Pak. Tadi saya bikin pertama sekaligus, ya. Cuma kan biasanya urutannya atas ke bawah ya. Nah, urutan atas ke bawah itu membatasi kita dalam memberikan informasi lain di peta. Ya, membatasi kita dalam memberikan informasi sumber, indeksnya, kemudian data-data lainnya. Nah, jadi makanya kemudian saya bisa hanya trik saja dengan membagi dua, gitu. Membagi dua legenda, gitu lah, agar bisa menempati ruang-ruang yang kosong yang berada di box itu. Itu hanya ininya, triknya saja. Kalau seandainya bisa sekaligus dan tidak mengganggu ruang-ruang lainnya, maka nggak masalah gitu. Selagi informasi kita yang ingin kita tampilkan itu bisa ditampilkan semuanya. Oke, Mas Ria? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, lainnya ada? Ada yang lain?
No? Kalau enggak, ya Cukup Pak dari saya Pak. materinya sudah cukup ini untuk pas juga sih waktunya nih. Ya, jadi nanti kalian bisa cobakan, besok dalam praktikum bisa dicobakan, atau mau dicicil dari malam ini, hari ini juga boleh. Bahan materinya, bahan-bahannya sudah saya siapkan, tinggal diikuti saja ini. Jadi mudah-mudahan nanti kita share ya, kita bagi ini, kita recordnya. Ya, ini ditambah insert teks satu lagi di sini untuk apa namanya, dibuat oleh itu. Ya, oleh siapa gitu nama. Nama PM di bawah sini. Nanti kita ikuti aja nih. Ya. Oke, tunggu dulu. Nama NPM, sorry. Nama garing NPM. Kemudian prodi ya. Sorry. Nah, oke. Kita save dulu kerjaan kita. Pangkal Pinang 1. Ya. Nah, tinggal di ini aja ya, di export map itu dicetak. Ya. Export map itu dicetak. Nah, ini 100 dpi mungkin ketemu lebih tajam serah ya. 150 atau 200 juga boleh. 100 cuma nanti kalian cek dulu 100 misalnya bagus nggak gitu. Ini di mana simpannya? Simpannya di bentar. Kuliah genap saya pemetaan oke praktikum apa deh nama petanya ya, peta topografi sungai dan kontur. Nah, save. Oke, kita sudah punya peta tersebut. Kalau kita buka tadi,
ada di sini. Pemetaan. Oke, ada dia di sini. Ya. Ya. Saya pikir cukup. Ada yang masih belum paham? Alhamdulillah jelas Pak. Sebelumnya kita sudah pernah nyoba. Oke, tinggal dicobain aja ya. Udah. Tinggal dicobakan. Maka silakan kalian cobakan di rumah. Ya, nanti saya coba share setelah di videonya. Oke, kalau nggak ada, gimana? Kita tutup pertemuan ini. Halo? Halo Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Gimana untuk kali ini kita foto bersama dulu deh. Hidupin ini ya. Hidupin kameranya. Sebentar. View-nya mana ya? Oke, ya. Wajahnya ya, yang mau dirapi-rapi dulu, rapian sekalian boleh. Ya, oke. Kita ambil dulu siapa lagi? Rizky Sanera, di Ajeng awal, Anissa, mana yang belum nih? Ya. Yang berdua boleh. Oke, ya. Take 1, take 2 nih ya. Ya, sebentar ya. Bentar dulu. Saya simpan dulu fotonya di... Bentar. Mana tadi itu? Oke, satu lagi. Oke, sudah. Ya. Oke, terima kasih ya telah mengikuti kuliah ini. Ya, nanti kita akan saya bagi, mudah-mudahan nggak ada masalah dengan videonya. Nanti kalian bisa cobakan masing-masing di rumah. Oke, demikian saja. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ada lagi? Hasil rekornya gimana, Apa? Pak? Hasil rekornya. Iya, nanti saya bagikan. Oh, Pak. Ya, oke. Kita tutup. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, mari. Pak. Mari. Terima kasih, Pak.